Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data tidak pernah berbohong, tetapi manusia seringkali memanipulasinya demi kepentingan sesaat. Perusahaan besar tidak hanya menjaga keuntungan, tetapi juga kepercayaan untuk masyarakat. Hari ini kami akan membahas tentang kasus Dieselgate oleh perusahaan besar Volkswagen. Kenapa kasus ini penting untuk dibahas? Kasus ini menunjukkan bagaimana manipulasi data yang terstruktur dan sistematis bisa terjadi di perusahaan-perusahaan besar, serta bagaimana kegagalan menjaga integritas data berdampak pada kerugian finansial, reputasi, dan regulasi industri secara global. Skandal ini relevan sebagai contoh tentang pentingnya data governance, deteksi anomali, dan transparansi dalam pengelolaan data, khususnya dalam era digital yang semakin data driven. Perkenalkan, nama saya Rizal Rizky Saputra dengan NIM 187241005. Dan saya Muhammad Rizky Farezi dengan NIM 187241075. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kasus skandal Dieselgate dan kaitannya dengan data resource management. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui sendiri apa sebenarnya Volkswagen itu. Jadi, Volkswagen merupakan produsen otomotif yang berpusat di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman, yang didirikan pada tahun 1937 oleh Serikat Buruh Jerman Deutsche Arbeitsfront. Volkswagen sendiri merupakan merek utama dari grup Volkswagen yang mengelola beberapa merek mobil seperti Audi, Bentley Motors, Bugatti, Lamborghini, dan lain-lain. Selama Perang Dunia II, pabrik Volkswagen sempat dialihfungsikan sebagai peproduksi kendaraan militer. Namun setelah perang berakhir, pabrik Volkswagen diambil alih oleh Inggris. Volkswagen sendiri merupakan salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Selanjutnya, namun, pada tahun 2015, Volkswagen terjerat dalam skandal emisi terbesar dalam sejarah industri otomotif yang dikenal sebagai Dieselgate. Perusahaan ini ketahuan menggunakan perangkat lunak khusus untuk mencurangi uji emisi di Amerika Serikat pada 11 juta kendaraan bermesin diesel, termasuk mobil merek Volkswagen dan Audi yang dipasarkan pada tahun 2019 hingga 2015. Uji emisi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kendaraan ramah lingkungan dan berkontribusi pada udara yang lebih bersih. Namun, bagaimana kronologi lengkap serta dampak yang terjadi dan tindak lanjutan yang dilakukan akan dijelaskan oleh teman saya, Mari Ezi. Baik, terima kasih Rizaldi. Dilansir dari AFP Agence France Press pada 18 September 2015, Agen Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) melaporkan bahwa Volkswagen menyematkan perangkat penakluk ilegal pada ratusan ribu mesin 2.0 liter yang dijual di Amerika Serikat sejak 2009. Perangkat dipasang pada Volkswagen, Porsche, Audi, Seat, dan Skoda. Perangkat disebut dapat membantu mobil memenuhi standar emisi gas buang saat dilakukan tes uji coba emisi. Padahal kenyataannya gas buang mereka tak lolos uji emisi. 4 hari kemudian perusahaan mengakui bahwa sebanyak 11 juta mesin diesel tersebar di seluruh dunia, termasuk 8,5 juta di Eropa dan 600.000 di Amerika Serikat, sudah dipasang perangkat penipu tersebut. Hasil investigasi menemukan bahwa sebagian mobil memuntahkan nitrogen oksida yang 40 kali lebih berbahaya dari yang diizinkan. Gas buang dapat memicu penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Pada Mei lalu, Jerman memerintahkan Porsche untuk menarik sebanyak 60.000 kendaraan di seluruh Eropa setelah mereka ketahuan memasang peranti jahat itu. Sebulan kemudian, Audi melakukan langkah serupa. Pada akhir 2015, dunia otomotif dihebohkan dengan skandal ini. Volkswagen merosot drastis hingga 46%, menyebabkan kerugian finansial mencapai angka yang menggemparkan, sekitar 652 triliun rupiah. Usai EPA mengungkapkan tudingan tersebut, Volkswagen awalnya membantah, tetapi akhirnya mengakui bahwa perangkat lunak yang dimaksud benar-benar dipasang untuk memanipulasi hasil uji emisi gas. Bahkan, Volkswagen juga mengakui bahwa sekitar 11 juta unit mobil mereka telah dilengkapi dengan perangkat curang tersebut dan telah beredar di berbagai negara di seluruh dunia. Dampak dari skandal ini tak hanya dirasa oleh reputasi Volkswagen, melainkan juga pada stabilitas finansialnya. Volkswagen telah mengalokasikan dana sekitar 7,3 miliar US dollar
atau setara dengan 112 triliun rupiah untuk membiayai proses hukum, membayar denda, dan pengeluaran lain yang terkait dengan skandal ini. Namun ternyata dana terbesar itu tidak cukup. Hingga tahun 2020, Volkswagen telah mengeluarkan biaya mencapai 35 miliar US dollar atau setara dengan 537 triliun rupiah, yang jumlah ini bahkan diperkirakan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Tak hanya Volkswagen, para pemegang saham perusahaan juga merasakan dampaknya. Dalam 2 bulan pertama sejak skandal terungkap, nilai pasar saham Volkswagen merosot hingga 46%, setara dengan kerugian sekitar 42,5 miliar US dollar atau sekitar 652 triliun rupiah. Meskipun indeks di AX Jerman telah pulih, harga saham Volkswagen belum sepenuhnya pulih dan masih terhenti di posisi 35%. Begitu juga dengan nilai merek Volkswagen yang sebelumnya berada di peringkat 18 dunia, sekarang hanya peringkat 25 dan belum mengalami peningkatan sedikit pun atau peningkatan yang signifikan. Tak hanya perusahaan dan pemegang saham, Volkswagen juga merasakan dampak finansial dari pihak dealer, yaitu harus membayar kompensasi sekitar 1,2 miliar US dollar kepada dealer di Amerika Serikat. Dan tak hanya itu, skandal Dieselgate juga berdampak besar pada para karyawan Volkswagen, yaitu harus memberhentikan 30.000 karyawan di seluruh dunia. Skandal ini juga membawa malu bagi Jerman. Aib Dieselgate ikut merusak reputasi Jerman sebagai negara produsen otomotif kelas dunia. Selanjutnya, kita akan membahas kaitan kasus ini dengan data resource management. Skandal Dieselgate ini memiliki kaitan erat dengan data resource management, yaitu proses mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menggunakan data secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasi bisnis. Berikut ada beberapa poin kunci yang menghubungkan skandal ini dengan data resource management, yaitu yang pertama, integritas yang integritas data yang lemah. Volkswagen secara sengaja memanipulasi data emisi untuk menipu regulator dan konsumen. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam menjaga integritas data yang merupakan prinsip dasar dalam data resource management data yang dimanipulasi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya yang bertentangan dengan tujuan data resource management sendiri untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. Yang kedua, ada kegagalan dalam pengelolaan data. Sistem manajemen data interval Volkswagen gagal mendeteksi atau mencegah praktik ilegal ini. Data resource management yang efektif seharusnya mencakup mekanisme untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan sesuai dengan standar etika dan regulasi. Namun, dalam kasus ini, sistem tersebut tidak berfungsi sebagai semestinya. Dan yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Skandal ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan data di Volkswagen. Data resource manajemen yang baik harusnya memastikan bahwa data dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Namun, dalam kasus Dieselgate, dan emisi yang disembunyikan dan dimanipulasi yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri dari publik dan regulator. Melalui kasus ini, kita perlu melakukan evaluasi krisis bahwa skandal emisi Volkswagen mengungkap kelemahan mendasar dalam budaya perusahaan dan manajemen krisis mereka. Yang pertama yaitu kurangnya transparansi, yaitu penipuan yang disengaja mencederai kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan. Selanjutnya kerugian reputasi, reaksi melambat dan tidak konsisten memperparah kerusakan reputasi merek. Yang terakhir ada dampak finansial bagi mereka, yaitu skandal ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan termasuk denda besar dan penurunan penjualan. Kasus ini juga memberikan beberapa pelajaran penting dalam manajemen krisis, yaitu yang pertama, transparansi adalah kunci mengakui kesalahan sejak awal dan memberikan penjelasan yang jelas dapat membantu meredam kemarahan publik. Yang kedua, respon cepat di media sosial. Media sosial adalah saluran utama untuk berkomunikasi selama krisis. Keterlibatan aktif dengan pelanggan sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Yang ketiga, ada komunikasi yang konsisten. Semua pernyataan dari perusahaan harus selaras untuk menghindari kebingungan dan memperkuat kredibilitas. Yang terakhir, etika dalam operasi bisnis, yaitu budaya perusahaan yang sehat, berlandaskan etika, dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang merusak. Jadi, skandal Dieselgate sendiri merupakan contoh nyata bagaimana kegagalan dalam data resource management dapat menyebabkan konsekuensi yang serius, baik secara finansial maupun reputasional. Integritas, transparansi, dan sistem manajemen data yang kuat adalah kunci untuk mencegah masalah serupa di masa depan.
Perusahaan harus belajar dari kasus ini dan memastikan bahwa data yang dikelola dengan etika dan tanggung jawab yang tinggi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip data resource management yang baik, perusahaan tidak hanya dapat menghindari skandal seperti Dieselgate, tetapi juga membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat di mata konsumen dan regulator. Lalu berikut adalah sumber pustaka dari studi kasus kami. Selanjutnya, terima kasih. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pelaku industri agar etika bisnis selalu menjadi prioritas utama. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Farezi dan Rizal Rizky Saputra. Terima kasih.